Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neza Dwi Anggraini dari kelas 10 Atan D. Di sini saya akan membahas tentang sistem tanam paksa atau kultur stem cell. Topik yang akan dibahas: 1. Pengertian tanam paksa. 2. Tujuan tanam paksa. 3. Aturan-aturan tanam paksa. 4. Dampak tanam paksa. 5. Latar belakang tanam paksa. 6. Bentuk-bentuk penyimpangan. 7. Riwayat tanam paksa. 8. Daerah-daerah tanam paksa. Yang pertama, pengertian tanam paksa. Tanam paksa atau kultur stem cell adalah sistem di mana penduduk dipaksa menanam tanaman wajib yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kolonial. Yang kedua, tujuan tanam paksa. Tanam paksa adalah mengembalikan kondisi keuangan Belanda selepas krisis keuangan usai Perang Diponegoro. Aturan-aturan tanam paksa atau kultur stem cell. 1. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. 2. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 3. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. 4. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. 5. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. 6. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat, petani menjadi tanggung jawab pemerintah. 7. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk melaksanakan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. 8. Penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Yang keempat, dampak tanam paksa. Pada sistem tanam paksa oleh kolonial Belanda, adapun dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu bangsa Indonesia mengenal kualitas tanaman ekspor dan jenis-jenis tanaman yang laku di pemasaran internasional. Dampak negatif yaitu sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Yang kelima yakni latar belakang tanam paksa. Sejarah dan latar belakang tanam paksa. Tahun 1825 dan 1830, Belanda telah berhasil menumpas pemberontakan dalam Perang Diponegoro. Namun, hal itu menyebabkan keuangan Belanda menjadi surut, bahkan memiliki hutang. Oleh sebab itu, Raja William mengutus Johannes van der Bos untuk mencari cara menghasilkan uang dari sumber daya di Indonesia. Yang keenam, yakni bentuk-bentuk penyimpangan tanam paksa. 1. Menurut ketentuan tanah pertanian, untuk kepentingan TD tidak melebihi 1/5 dari tanah yang dimiliki petani. Kenyataannya, lebih dari 1/5, bahkan ada yang 1/2 dan daerah tertentu yang lebih dari 1/2 tanah yang dimiliki petani. 2. Menurut ketentuan waktu yang diperlukan untuk menanam tanaman untuk tanam paksa tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Yang ketujuh, riwayat tanam paksa. Riwayat tanam paksa di bawah pemerintahan Van der Bos Belanda
menerapkan sistem tanam paksa yang dikenal dengan istilah kulturstelsel dalam bahasa Belanda. Dalam sistem ini, penduduk desa diminta untuk menanam hasil perkebunan yang menjadi pemerintah pasaran dunia pada saat itu diekspor. Yang terakhir, daerah-daerah tanam paksa. 1. Karesidenan Cirebon. 2. Pekalongan. 3. Tegal. 4. Semarang. 5. Jepara. 6. Surabaya. 7. Pasuruan.